Yang dilatih apa, masa bagaimana server tangan terbaik gitu ya, tangannya harus gini mungkin, gini kamu tuh kayak bener-bener tahu aja. Sebelum ada COVID, teman-teman sudah diwarisi habit untuk bertemu secara online dalam media PUBG dan Mobile Legends gitu. Saya sempat mengalami 2-3 bulan mengajar online di akhir-akhir. Nah, saya pernah punya pengalaman unik ketika mengajar online. Saya sendiri ketika pertama ngajar online itu karena basic saya media ya, selain di pendidikan ekonominya, jadi saya makin senang karena dulu saya yang ngajar dengan banyak aplikasi, kemudian platform-platform saya gunakan, sekarang benar-benar bisa berfungsi secara optimal. Itu yang saya senangkan. Tapi ada beberapa dari kita yang juga merasakan ini kok jadi berubah kebiasaan, itu kan perubahan yang hal yang cukup berat kan ya. Biasanya tidur orang rata-rata tidur jam 9 malam, ketika melihat orang tidur kebiasaannya tidur di atas jam 12, kok bisa ya menjalankan hal seperti itu. Ketika kamu menjalaninya kalian pun berat. Salah satunya contohnya Mas Restu. Mas Restu itu kan orang yang nggak bisa tidur kemalaman kan. Iya Pak, saya nggak bisa insomnia ini Pak. Insomnia diniati lek karo Restu gimana? Lek Salma, Nasru sama Yafa anak-anak kafe, saya yakin insomnia adalah bagian dari hidupmu. Bagian Iya dari Pak, hidup saya itu benar Pak. adalah introvert ini Pak. Iya, masalahnya gini tuh, kalau untuk Salma sama Yafa nongkrongnya pulang bawa pendapatan lah, ada bonusnya lah. Lek Nasru entekno duwe wong tua emang. Iya. Jarang ngopi Pak saya Pak. Oke, salah satu yang cukup menarik waktu aku ngajar itu kalau nggak salah jam 3:30 sore. Nah itu kan jam-jam terakhir kan ya. Jangankan kuliah online, kuliah offline aja anak-anak tuh kalau dikasih pilihan untuk tidak berangkat lebih baik nggak berangkat kan jam segitu. Jujur, suaramu tidak keragu aku. Benar Pak itu Pak. Mikrofonnya nggak usah dimatiin, nyalain aja kalau apa. OTW-nya dari Karangploso jauh Pak. Jadi Itu jam termager sih Pak. Saya sering ketiduran Pak kalau jam Oh, Itu yang offline loh ya, yang jelas-jelas di depan ada dosennya ya. Apalagi masa pandemi kemarin kita ditambah dengan salah satu obstacle lagi, kuliah online gitu ya, yang notabene dosen itu tidak ada di hadapanmu secara langsung gitu kan ya. Ada fitur mematikan kamera yang bisa kamu lakukan gitu kan ya. Nah, waktu aku ngajar sekitar jam 4:30 itu masih dapat 1 jam. Kamera rata-rata mahasiswa nggak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi yang jelas mereka tricky gitu aja. Kameranya dimatikan tujuannya untuk bisa melakukan aktivitas yang lain. Ngemil mungkin, ngechat toples ya, nggak tahu juga. Gitu kan. Nah, jam 4:30 itu waktu kuliah jalan, saya lagi jelasin gitu suaranya cetak, cetok, cetak, cetok, ditinggal badminton saya malah. Astagfirullahaladzim. lupa matiin mic-nya mungkin Iya, Pak. mereka nggak well literate dengan itu bagian mematikan mikrofon. Like kamera lihai mereka. Jadi suaranya cetak-cetok itu saya tunggu kuliah sampai selesai. Itu kalau nggak salah saya selesai kuliah itu jam 5:04. Itu sih muni. Jadi teman-teman kuliahnya udah selesai, saya minta tolong semuanya untuk keluar, saya nungguin dia sampai selesai badminton ceritanya. Jadi fit callan Pak. Fit call sama orang badminton. Dan mahasiswa kan gitu kan ya, kalau temennya susah itu adalah kebahagiaan bagi teman-teman terbaik kan ya. sangat benar itu Pak. Nah, kebetulan teman-temannya itu juga sepakat untuk enggak Pak, kita tunggu sama-sama katanya gitu.
itu itu yang terjadi. Nah, ini dari sisi saya sebagai pengajar, saya ingin tahu deh ke kalian, gimana ada hal unik apa atau apa yang pernah kalian lakukan di belakang laptop kalian tanpa sepengetahuan dosen? Ayo jujur, please tolong. Silakan sama-sama menyalakan mic-nya biar saya yang mute. Saya, Pak. Tergantung sih, Pak, dosennya siapa dulu ya. Kadang kalau dosennya emang kelihatan galak dan harus wajib on cam, itu on cam. Tapi kalau dosennya ya dia ya cuek juga, nggak merhatiin yang on cam atau off cam, ya rata-rata anak-anak pada off cam kan. Nah, kalau saya off cam tuh biasanya buka Instagram sih, Pak. Kalau nggak buka Instagram, buka TikTok. Tapi teman saya malah nge-live, Pak, di Instagram. Keren. Paling itu sih, Pak, bentuk-bentuknya. Kalau makan gitu paling enggak. Soalnya takut ketahuan juga kan ya, lupa matiin mic atau gimana. Jadi paling main media sosial aja sih, makanya off cam gitu. Iya Pak, kalau saya ini pengalaman pribadi dan juga saya mengamati beberapa teman-teman juga, meskipun tidak off cam ataupun on kamera, tapi banyak teman-teman itu yang melihat wajahnya sendiri daripada melihat materi dari dosennya. Bener-bener Orang-orang narsis banget itu Pak. Jadi Gimana ngelihat wajahnya sendiri itu maksudnya gimana? dipin gitu tah. Lihat gitu, ceweknya Pak. itu Pak, harus kita lihat wajahnya sendiri. memperhatikan wajahnya sendiri. Jadi kayak apa gitu dipin gini. Touch up. Nah, benar itu, Pak. Betul. Pasti pernah ini dari Apalagi di antara cewek, apalagi tiga cewek ini, pasti gitu. apalagi cewek. Nah, terus kalau misalkan kelas pagi-pagi banget jam 1.3 itu biasanya itu Pak apa? Baru istilahnya kan baru on gitu Pak ya, kita baru memulai aktivitas. Dan saya tuh memulai aktivitas kebiasaan dengan meminum kopi. Jadi pas jam 1.3 kelupaan belum minum kopi, saya off kamera itu saya bikin kopi terlebih dahulu. Karena kebiasaan gitu Pak. Jadi kalau misalkan tidak minum kopi itu pusing gitu Pak, yang paling usil. Menarik sih. Saya ada di kepala saya yang sudah mulai berputar-putar membayangkan apa yang dilakukan Restu dalam bentuk yang lain. Tapi sebelumnya sama Nasru, silakan. Kalau saya sama sih Pak, paling makan, mandi, nyapu, cuci piring, nyetrika. Ya Pak, saya pernah kayak gitu. Itu semua pekerjaan rumah Pak dilakukan. Terus nonton drakor. Ya itu aja sih Pak. Sama. Mungkin nggak lebih ke usil sih, tapi lebih ke nakal. Saya tambahin. Saya waktu ngajar juga pernah tuh. Dia kondisi sudah mudik ke Balikpapan kalau nggak salah mahasiswanya. Kurang tahu. Pokoknya bahasanya bapaknya itu pakai bahasa Madura kok kalau nggak salah. Jadi yang kuliah itu nggak cuma anaknya gitu, bapaknya juga yang langsung gitu. Bah, kuliah? Oh, kuliah. Gitu. Orang tuanya kayak gitu, ditemenin. Ini dosenmu katanya. Masih muda itu. Adiknya Nasrul Pak sering kayak gitu Pak. Adiknya Nasrul. Serius, ini bukan Nasrul serius. Tapi Nasrul memang pernah kan kita kayak gitu. Kebetulan yang nanya Pak Yogi juga. Jadi orangnya sampai dideketin. Oh, kuliah? Dosenmu masih kecil gini jadi dosen ya katanya. Nasrul silakan. Kalau seperti itu juga pernah Pak. Bapak saya juga ikut nginceng gitu loh Pak, lihat anaknya kuliah online sama dosennya gitu. Terus kalau yang lainnya itu saya pernah baru kemarin ini kuliah Merdeka, apa itu pertukaran yang ke universitas lain gitu Pak. Nah di situ saya pernah ketiduran sampai akhir nemenin sama anak Surabaya sana itu Pak, sama anak Unesa.
Loh ini kok nggak keluar-keluar, baru bangun, loh ditemani sama anak Unesa itu, terus kayak ditanya-tanya jadi malu gitu, Pak. Jadi kayak random gitu rasanya gitu, Pak. Ketiduran gitu loh, Pak, jadi. Sama ikut program yang pertukaran mahasiswa LPTK itu ya? Iya, Pak. Oh, teman-teman yang nonton, Mas Nasrul ini anaknya rebel, tapi jujur saja saya harus juga mengakui dia sangat kuat sekali di bidang matematika. Untuk yang bidang yang lain, kebetulan saya nggak ngajar bidang lain di Mas Nasrul, tapi waktu saya ngajar matematika dia lumayan sangat nyandak sekali. Itu Oh mungkin iya, kemarin gimana sama? saya simpen video Nasrul sambil nyetrika dia, Pak. Iya loh. Jujur seru. Nggak hanya kita kalau ngomongkan hobi memang nggak bisa kan ya, nggak bisa ditangguhkan gitu loh, di-delay dulu untuk perkuliahan kadang. Terutama pas kayak Restu ngomong kalau nggak bikin kopi gitu rutinitas yang nggak bisa ditinggalkan gitu kan ya. Itu masih bagus lah bikin kopi rek. Sama dia punya hobi untuk memutar-mutar martabak gitu kan yang buat sampai itu kuliah. Iya juga loh, kalau kita sudah di rumah, mungkin bagi mahasiswa itu salah satu tambahan penghalangnya itu kita kuliah, bebannya ya mungkin yang menurut kalian berat ya, selain kuliah kita juga harus tetap menjalankan rutinitas membantu orang tua gitu ya. Kalau di kuliah, kalau di kelas kan kalian sudah tangan. Di rumah saya nggak tahu gitu kan ya. Saya juga pernah waktu ngajar jelasin gitu bla 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 ada yang teriak di belakang gitu. Dika kalau nggak salah namanya. Jika aku banmu gremes gitu. Orang tuanya deh, ada apa? Gitu anaknya ya respon kan biasanya mungkin kebiasaan di rumah ya balasnya dengan teriak saya kuliah gitu. Aneh-aneh aja di perkuliahan kita nih. Tapi semoga pandemi segera berakhir. Amin. Kita bisa segera bertemu layaknya kita liburan terlalu lama. Kita pasti kangen dengan teman-teman, tapi kalau masuk terlalu lama, kapan cepat libur itu sangat manusiawi sekali. Ya Allah, kapan mengeri sih pandemi? Ya aku ingin merasakan kuliah offline. Mata kuliah apa Rek yang menurut kalian kayaknya nggak bisa? Kita harus ketemu ini kalau kuliah ini. Gitu. Menurut kalian gimana? Mata kuliah apa? Mata kuliah. Kalau Yafa dulu. Kalau ya Mama, ini sih Pak, Medpen ya? Ada Medpen, terus sama ekonometrika sama seminar ini sih Pak, seminar proposal. Sama seminar proposal. Itu kalau bisa offline ketemu. Kenapa ya? Soalnya kan itu ketiga itu tuh yang sangat buat kan nanti kita kan semester 7 kan mau skripsiannya Pak. Nah sedangkan kalau dijelasin secara online tuh kayak kurang puas tuh. Kayak masih ada yang ngeganjel, masih ada yang kurang paham. Cuma karena kitanya juga takut salah, jadi kayak dosen bilang gimana paham? Ya udah ngikut aja gitu. Ya udah aja gitu. Sekarang tuh lebih ke ya udah aja kalau ada lagi dosen-dosen lagi ngejelasin tuh mau paham atau enggak ya udah. Itu sih Pak. Berharap mah kalau bisa mah secepatnya ya maksud tuh harus online harus offline soalnya kan kayak kita udah 3 semester ngerasain online tuh kayak udah begah, kayak udah capek banget tuh, kayak pengen ayolah aku pengen bebas, pengen ngerasain masa-masa perkuliahan lagi, pengen lihat-lihat cowok-cowok di kantin lagi gitu tuh. Pasti apalagi kan sekarang udah lama banget nggak ketemu, kayak pasti kaget kayak, hah siapa ini kok makin ganteng, itu udah kayak ayo dong gitu tuh. Oke. Iya ya, potensi untuk mendapatkan jodoh itu jadi sedikit berkurang gara-gara kuliah online juga ya. Mengurangi potensi mahasiswa berpacaran gitu ya kalau COVID itu. Banyak yang putus Pak malahan Pak. Selain itu banyak yang putus. Ini ada yang habis putus itu Pak di sini Pak.
Siapa? Saya tidak pacaran Mbak ini Mbak saya. Iya wis putus maksudnya. Bukan Salma Pak, itu bukan loh, Pak. saya Pak. Apa? Aduh, Kak. Hah? Bukan, itu kakak lupa. Itu kakak cowokku. Kakak Mantap. kandung. Oke. Ada lagi mata kuliah apa mana yang menurut kalian itu sulit? Yang pastinya kalau kita ini kan di semester 6 ya Pak. Ya yang sulit dan dirasa pengen offline ya mata kuliah yang erat kaitannya dengan skripsi Pak. Karena kan juga menentukan bagaimana kita ke depannya kan Pak ya. Tetapi kalau yang pas pada saat awal-awal online kemarin yang saya rasa paling sulit untuk dilaksanakan online meskipun akhir-akhir itu statistik inferensial Pak. Wah, Iya, Bapak kebetulan yang ngajar Pak sama Yogi juga. ekonometrik. iya ya, dikasih oret-oretan PPT pun juga sulit. Mau nggak mau, dosen harus menjelaskan runtutannya lewat papan tulis. Saya juga merasakan kendala sih di situ memang. Kita nggak ada komunikasi langsung. Ketika kalian melihat layar itu kadang konsentrasinya juga beda kan. Ketika di rumah itu bisa melihat sekitar, sedangkan di kelas itu fokus kalian kan di papan tulis, beda juga. Java, MathPen, Restu, MathPen, Mas Nasru. Kalau saya kayaknya micro teaching tuh, Pak. Mikro Kan saya kan S1 pendidikan ekonomi, jadi kan nantinya menjadi guru. Nah itu kan micro teaching itu kan tujuannya belajar untuk di depan murid-murid mengajar. Nah sementara saya ini susah ngomong gitu loh Pak. Kalau ngomong kadang kecepatan terus bingung akhirnya mau ngomong apa gitu loh Pak. Nah kalau di micro teaching kan bisa dilatih di depan anak-anak groginya. Kayak apa itu namanya presentasi di depan online aja saya masih grogi gitu loh Pak. Apalagi di depan teman-teman langsung. Kalau nantinya menjadi guru ada peserta didik nanti takutnya gimana gitu Pak jadinya. Kalau nggak dilatih langsung secara praktek gitu Pak. Kalau online masih kayak kurang maksimal gitu Pak. Terima kasih. gitu, gitu. Kalau mau karena kondisi terbatas mungkin nyoba materi pembelajaran itu di depan orang tua aja suruh. Bapak Ibu duduk, saya mau ngajar. Bapak Ibu ngelihat ya gitu ya. Sama, gimana sama? Kalau saya sama sih Pak, kayak Nasru, micro teaching, terus sama ekonometrik. Kayak apa? Dijelasin misalnya pakai issues itu kayak kurang paham gitu Pak kalau dijelasin lewat video pembelajaran. Kan enak kalau diajarin langsung. Oh iya, terutama kalau waktu pakai aplikasinya itu ya harus ngikutin Ya, runtutannya ya. kayak Pak Yogi dulu kan apa pakai SPSS itu nggak susah kalau online. Itu ya Belajar offline gitu. offline aja kalian pada Pak belum Pak belum Iya, Pak tunggu gitu. Ada yang sampai Pak kalau dapat 1 jam gitu ada yang masih ngomong Pak cara nginstalnya gimana sih gitu juga masih. Oke, kabar baiknya nih, kabar baiknya. Beberapa waktu yang lalu saya baca-baca artikelnya di Kompas yang menyatakan bahwa surat keputusan bersama 4 menteri ini menyatakan per Juli 2021 ini kita diharapkan sudah bisa menjalankan kuliah offline. Menurut pendapat kalian gimana? Alhamdulillah Pak, seneng iya Pak, alhamdulillah. Iya. bisa ketemu teman-teman ini lagi Pak. Bisa volley ke kampus, kalau gini kan nggak bisa volley. Bisa kumpul teman-teman terus bisa nongkrong di kantin. Mantap. Bisa di kantin. Artinya Fakultas Ekonomi semakin keren lagi ya. Ya, Semuanya serba Gedungnya- baru Pak. gedungnya tambah bagus soalnya. Ada air mancurnya. Semakin Arema. Baik, kita sudah banyak ngobrolin tentang bagaimana kuliah online itu yang sudah berjalan selama ini, kepinginnya kalian seperti apa, hal-hal unik yang sudah kita lalui di perkuliahan online, semoga tidak berulang kembali dan kita bisa saling bertatap muka ya, Rek. Berharap Juli Amin. keputusan Amin. SKD 4 menteri ini benar-benar bisa dilaksanakan dan
teman-teman sudah bisa menjalankan proses studi seperti sedia kala. Amin. Berharap begitu. Amin. Amin, Oke. berharap. Hari ini kita bahas tentang kuliah online kita itu seperti apa. Semoga ini cukup menarik bagi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin berkeluh kesah tentang kuliah online kalian seperti apa yang belum tersampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti admin akan menampung informasi kalian yang kemudian bisa diteruskan kepada jurusan. Tidak seperti YouTube lainnya, kami tidak berharap untuk kalian subscribe, tapi minimal cukup kalian tonton saja dengan harapan cukup mengedukasi dan memberi manfaat kepada yang lain. Subscribe itu bukan hal utama bagi konten YouTube di channel jurusan ekonomi pembangunan. Yang utama adalah kebermanfaatan dari YouTube-nya sendiri. Saya Yogi, sebelum undur diri ingin menyampaikan bahwa pada episode berikutnya kita berlima akan mengundang salah satu praktisi untuk kita tanya-tanyain di bidang pendidikan atau di bidang murni. Kalian tunggu saja, semoga saja kita bisa mengundang orang-orang yang cukup menginspirasi kalian sehingga kalian semakin bangga dan mencintai jurusan ekonomi dan EKP. Oh, so much. Udah gitu aja lah closingnya. Ketemu lagi di Shaky berikutnya dengan hal-hal yang cukup bisa memberi manfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Terima Terima kasih juga, Terima kasih, Pak. Pak.